إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran yang ke-11 Al-Hadiyata Asyrata Dzikruhu fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi khamsin Ar-raddu ala ta'ifatain allatain huma asyarru ahlil bid'ah. Pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam khutbahnya sebelum beliau 5 hari sebelum beliau wafat, ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma asyarru ahlil bid'ah. Maka di dalamnya adalah bantahan terhadap 2 kelompok dari ahlil bid'ah, yang mana 2 kelompok ini adalah ahlil bid'ah yang paling jelek, yaitu khutbah tersebut tercantum dalam hadis Jundab bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam khutbahnya 5 hari sebelum beliau wafat, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saya itu memiliki dari kalian seorang khalil, kekasih tingkat tertinggi dalam cinta. Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya saya bisa menjadikan dari umatku di antara mereka seorang khalil, dibolehkan, latakhadtu Aba Bakrin khalila, akan pastinya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi khullah dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima serikat, hanya dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dijadikan oleh Allah sebagai khalil, maka Nabi Ibrahim pun hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalil. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Maka ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka janganlah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid ataupun tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Maka sesungguhnya saya melarang dari hal tersebut. Maka dalam hadis Jundab ini atau Jundub ini dikatakan oleh penulis, ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma asyarru ahlil bid'ah. Di dalamnya ada bantahan terhadap 2 kelompok dari ahlil bid'ah, yang mana 2 kelompok ini adalah ahlil bid'ah yang paling jelek. Karena ahlil bid'ah itu bertingkat.
tidak semuanya satu tingkatan, tidak, berbeda-beda. Ada yang sangat jelek sekali, ada yang hanya menyelisihi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang tingkat bid'ahnya itu sampai ke titik kekufuran, ada yang tidak sampai ke titik kekufuran. Makanya hukum dari para ulama berbeda-beda terhadap ahli bid'ah. Bal akhrajahum ba'du ahli ilmi min athintain wa sab'ina firqatan. Bahkan sebagian ahli ilmu mengeluarkan dua kelompok ini dari 72 firqah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa humur rafidhatu wal jahmiyah. Maka mereka yang dimaksud dua kelompok itu adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah dan Al-Jahmiyah, dan firqah kelompok Jahmiyah. Wa bisababir Rafidhati hadathat syirku wa ibadatul kubur. Dan disebabkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah maka bertebaranlah kesyirikan dan ibadah kubur. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid, dan mereka adalah kelompok yang pertama sekali menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Maka kita katakan bahwasanya Syiah ini seperti yang sudah kita sebutkan, asal dari mazhabnya dikeluarkan atau dimunculkan oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang tinggal di negeri Yaman ataupun dari negeri Yaman, kemudian mendapati bagaimana api Majusi padam oleh kaum muslimin, dan begitu juga Islam bertebaran di bagian bumi. Maka Abdullah bin Saba, orang Yahudi ini dengki, kemudian menunjukkan dirinya sebagai seorang ahli ilmu, sehingga seakan-akan dia itu adalah seorang ahli ilmu, dan dia pun menunjukkan bahwasanya dia memiliki loyal yang tinggi kepada keluarganya Nabi, seakan-akan dia memiliki perhatian dan cinta kepada keluarganya Nabi. Bukan karena dia itu cinta, karena orang ini kafir, orang zindik, orang munafik, orang yang menunjukkan keislaman akan tetapi di dalam hatinya kekufuran. Kalau zaman Nabi itu munafik, adapun setelah zaman Nabi bisa juga disebutkan dengan zindik, orang yang menunjukkan keislaman akan tapi dalam hatinya ada kekufuran, sehingga dia pun menampakkan seakan-akan cinta kepada keluarga Nabi dalam rangka supaya menyibukkan manusia dari agama Islam dan berupaya merusak agama Islam. Sehingga orang-orang Syiah ini seakan-akan berlebih-lebihan kepada keluarganya Nabi. Mereka pun menggambarkan bahwasanya ada permusuhan yang besar antara sahabat dan keluarga Nabi. Kemudian mereka pun ketika memilih keluarganya Nabi, maka mereka lebih mengedepankan Al-Husain daripada Al-Hasan. Orang-orang Syiah lebih mencintai Al-Husain daripada Al-Hasan. Bahkan imam-imam yang 12 setelah Ali radhiyallahu anhu sampai ke bawahnya semuanya keturunan dari Husain, tidak ada dari Hasan. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya ketika mereka bergantung terhadap Husain, maka mereka akan lebih mendapatkan simpati dari kaum muslimin. Lebih-lebih mereka bisa mendramatisir kejadian tragedi Karbala, seakan-akan yang menjadi tokoh intelektual adalah ahli sunnah wal jamaah dengan wafatnya Husain dan keluarganya. Padahal ahli sunnah dan para sahabat tidaklah melakukan hal tersebut. Dan yang memanggil Al-Husain sehingga saat meninggalkan kota Mekah melakukan perjalanan menuju kota Kufah adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Sehingga ketika terjadi perdamaian antara Husain dengan
panglima yang menunggu kedatangan Husain, maka setelahnya terjadi salat berjamaah. Kemudian setelahnya provokator ulung pun mereka bertebaran sehingga terjadilah peperangan dan pembantaian. Dan ini sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat berlepas diri. Bagaimana Husain ketika keluar dari kota Mekah ditahan oleh Abdullah bin Umar, jangan pergi. Jangan kau memenuhi panggilan orang-orang Kufah, tetaplah di kota Mekah. Tidak. Karena beliau bermimpi bertemu dengan Nabi dan memerintahkan untuk keluar ke kota Kufah. Dan ini sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Syiah mereka lebih mengutamakan Husain daripada Hasan. Karena dengan kisah Husain ini mereka mengambil simpati yang besar dari kaum muslimin dengan mendramatisir tragedi Karbala yang seakan-akan para sahabat yang bersalah. Tidak. Para sahabat tidak ada andil sedikit pun. Bahkan mereka berupaya untuk menahannya. Dan mereka sangatlah benci kepada Al-Hasan. Sangatlah benci. Karena Al-Hasan ini radhiyallahu anhuma, beliau adalah orang yang perangainya sangat serupa dengan Nabi SAW, tenang. Dan Rasulullah SAW pun telah mengatakan, Inna ibni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini, cucuku ini, Al-Hasan, sayyid, seorang pemimpin. Yuslihu Allahu bihi bainal fi'atainil azimatain. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan islah terhadap dua pasukan besar. Pasukannya Muawiyah dan pasukannya Ali. Setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada bulan Ramadan ketika beliau menunaikan salat malam, maka setelahnya tampuk khilafah dilanjutkan oleh Al-Hasan. Orang yang sangat lembut, orang yang sangat bijak. Sehingga ketika beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk bertempur dengan Muawiyah, pasukan di belakangnya itu jumlahnya bukan ratusan. Para ahli sejarah mengatakan gunung-gunung dari pasukan ada di belakang Al-Hasan. Jadi pasukan yang sangat besar. Akan tetapi beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Khilafah diberikan kepada Muawiyah dalam rangka apa? Supaya menjaga darah kaum muslimin tidak lebih banyak lagi yang tumpah, sehingga persatuan pun dijaga dengan beliau memberikan khilafah, kekuasaan kepada Muawiyah. Sehingga tahun 40 Hijriah, 6 bulan setelah Al-Hasan menjadi khalifah, disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Hasan ini telah dipuji oleh Rasulullah SAW, menunjukkan antara Al-Hasan dan Al-Husain dua-duanya adalah pemuda penghuni surga. Akan tetapi apabila dibandingkan di antara keduanya, maka Al-Hasan ada di atasnya Al-Husain, karena Rasulullah langsung memujinya. Akan tetapi orang-orang Syiah tidak. Mereka lebih mengedepankan kepada Husain karena ada kisah Karbala. Yang kedua, mereka dengki dan marah kepada Al-Hasan karena telah memberikan kepemimpinan dan khilafah kepada siapa? Muawiyah. Sehingga mereka lebih mengedepankan keluarganya Al-Husain daripada Al-Hasan. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwasanya mereka cinta terhadap keluarganya Nabi, itu adalah cinta yang palsu, bohong, mengada-ngada. Dan mereka pun tidak memiliki suatu yang nyata bahwasanya mereka cinta kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka sangat sayang dan sangat cinta kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengatakan cinta kepada keluarganya Nabi, akan tapi mereka terhadap istri-istrinya Nabi, orang-orang Syiah ini menghina, mencela dengan sejelek-jelek celaan. Sehingga mereka pun mengatakan seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu adalah
Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah mereka katakan. Sehingga keyakinan-keyakinan mereka diantaranya seperti yang sudah kita sebutkan, bahwasanya para imam yang 12 itulah yang mengatur alam semesta. Allah ya, nasallahu al-afiyah. Apa keyakinannya? Para imam yang 12 itulah yang mengatur alam semesta, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan-keyakinan yang jauh dari keyakinan Islam. Kemudian mereka pun mengatakan bahwasanya para imam itu kedudukannya lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi daripada nabi-nabi, lebih tinggi daripada para malaikat, sehingga mereka kedudukannya di satu kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat dan oleh nabi. Jadi kedudukannya sangat tinggi sekali, udah mengatur alam semesta. Kemudian para imam ini mereka adalah orang-orang yang kedudukannya sangat tinggi sekali. Kemudian mereka pun adalah orang-orang yang senantiasa membangun kubur-kubur dan tempat ibadah di atas kubur. Seperti yang telah disebutkan oleh penulis, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pertama membangun membangun masjid di atas kubur. Baik itu masjidnya besar ataupun masjidnya kecil. Jadi mereka sangatlah gemar sekali untuk membangun masjid di atas kubur, karena mereka itu adalah anak angkatnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya Yahudi adalah manusia-manusia yang gemar terhadap kubur, dan ketika beribadah di sisi kubur, maka demikian juga orang-orang Syiah. Mereka ketika beribadah, ibadahnya senantiasa di sekitar kubur, padahal kubur tersebut tempat yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih ketika beribadahnya kepada kubur, lebih dilaknat lagi. Dan mereka pun adalah manusia-manusia yang membenci para sahabat. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa menuduh dengan tuduhan yang keji kepada para sahabat. Semua para sahabat, kecuali hanya sedikit saja, seperti Ali radhiyallahu anhu, seperti Abu Dzar, seperti Salman, seperti Mikdad, antara 3 orang ataupun 6 orang saja. Selebihnya dari sahabat-sahabat Nabi mereka katakan sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang murtad, sebagai sejelek-jelek manusia. Termasuk diantaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum apabila tanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah manusia-manusia yang paling baik? Pastinya orang-orang Yahudi akan mengatakan pengikut-pengikut Nabi Musa pada zamannya. Ketika antum tanya kepada orang-orang Nasara, siapakah manusia-manusia yang paling baik? Maka pastinya mereka akan mengatakan pengikut-pengikut Nabi Isa pada zamannya. Akan tetapi orang Syiah tidak. Orang Syiah mengatakan bahwasanya sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para sahabat Nabi. Sehingga seakan-akan mereka tidak langsung mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kecuali adalah manusia durjana, manusia yang sangat jelek. Karena tidak mungkin orang baik berteman dengan orang baik. Tidak mungkin. Tidaklah orang kecuali berteman dengan orang yang serupa. Maka ketika mereka menuduh Umar bin Khattab, mereka menuduh Abu Bakar, mereka menuduh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji, maka menunjukkan bahwasanya mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan
yang keji pula. Para ulama ridwanullahi alaihim, mereka ketika membahas tentang Syiah, maka mereka membela kehormatan para sahabat ridwanullahi alaihim dari tuduhan-tuduhan palsu mereka. Seperti mungkin ulama pada zaman sekarang yang wafat pada tahun 1989 Masehi. Saya tidak ketemu tentunya, akan tapi beliau seorang ulama yang mati muda. Beliau bernama Ihsan Ilahi Zahir. Pernah dengar namanya? Ihsan Ilahi Zahir, orang Pakistan. Ihsan Ilahi Zahir. Beliau lulusan Universitas Islam Madinah. Beliau setelah lulus dari S1 lanjut S2 di Madinah juga. Ngambilnya itu 7 fakultas, 7 bidang kedisiplinan. Jadi yang lain kan kalau ngambil S2 ngambilnya satu ini saja. Prodi apa proda namanya tuh? Prodi ya. Ya, program studi ya. Ngambilnya 1, enggak, beliau ngambilnya 7. Begitu S3 beliau ngambilnya 3 jurusan. S3 ngambilnya 3 jurusan. Sehingga ketika risalah beliau selesai, maka yang mengawasi risalah beliau ini mengatakan kepada beliau, antum harus fokus kepada satu bidang ilmu saja. Maka beliau pun langsung fokus terhadap sejarah. Dan beliau sangatlah memperhatikan sekali bantahan-bantahan terhadap orang-orang Syiah. Sekarang video beliau di YouTube banyak sekali. Dan terkadang ada kaset juga. Dan beliau pada tahun 1989, setelah sebelumnya berkunjung ke Indonesia, ke Jakarta, kemudian beliau pulang ke Pakistan, kemudian ada festival yang di festival tersebut bertemulah para ulama di Pakistan. Pakistan ini bagian dari India. India dan Pakistan itu banyak ulama yang besar. Dan mereka dedikasinya diakui dalam dunia Islam, di antaranya adalah Ihsan Ilahi Zahir. Maka ketika beliau berada di panggung untuk memberikan beberapa tausiah, ada seorang anak kecil memberikan pot bunga kepada Ihsan Ilahi Zahir. Diterima. Kemudian setelahnya anak kecil ini berlalu pergi, maka meledaklah pot bunga tersebut. Sehingga hampir 20 ulama dari Pakistan pada saat itu wafat di tempat. Akan tetapi Ihsan Ilahi Zahir tubuhnya tinggal setengah, akan tapi masih hidup. Sehingga pada saat itu Raja Fahad rahimahullah yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ihsan Ilahi Zahir, dalam riwayat yang lain seperti disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, disebutkan bahwasanya Syekh bin Baz meminta langsung kepada kerajaan Saudi untuk mengurus dan merawat Ihsan Ilahi Zahir ini. Maka datanglah pesawat pribadi menjemput Ihsan Ilahi Zahir dan dibawalah ke kota Madinah, dirawat di kota Madinah. Kemudian setelahnya 20 hari ataupun sebulan kemudian tuh bayangkan, badannya tinggal setengah. Yang lain wafat langsung di tempat, Ihsan Ilahi Zahir tidak. Masih hidup. Padahal beliau yang menerima pot bunga yang berisi bom tadi. Terus tidak lama kemudian beliau wafat dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Orang yang dulunya membela kehormatan para sahabat, maka dikumpulkan di tempat pemakaman bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Tidak gampang orang untuk dikuburkan di pemakaman Baqi, tidak gampang. Ada orang yang menceritakan kepada saya, dan orang yang menceritakan ini thiqah, saya percaya, dari orang yang saya percaya juga. Maka ada salah seorang ulama Syiah. Ulama Syiah ini di Madinah juga ada, namanya Maula. Di sana juga ada pertemuan-pertemuan.
akan tapi mungkin sangat rahasia. Kemudian orang Syiah ini mati. Dan ketika mati dikuburkan di pemakaman Baqi. Bersama dengan siapa? Para sahabat. Orang ini yang biasa mengutuk para sahabat. Mengutuk Utsman, mengutuk para sahabat. Kok mau-maunya dikuburkan di pemakaman Baqi? Sehingga sebagian orang Indonesia yang berpemikiran Syiah pun ikut hadir dan menyaksikan dan melihat langsung pada saat itu si Maula Syiah ini dimasukkan ke pemakaman Baqi. Esok harinya jenazah ini ada di luar. Esok harinya apa? Ada di luar, ada di atas. Padahal sebelumnya ditanam. Ada di luar, ditolak oleh pemakaman Baqi. Sehingga orang Syiah dari Indonesia ini langsung taubat dari Syiahnya. Dan kemudian sekarang dia termasuk dari ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membela para sahabat ridwanullahi alaihim akan dimudahkan dan dikumpulkan bahkan ketika di dunia bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Orang-orang Syiah mereka menuduh para sahabat dengan tuduhan yang keji. Sehingga penulis kitab ini mengatakan di dalam hadis ini, di dalam hadis Jundab ini ada bantahan terhadap orang Syiah. Apa bantahannya? Yang pertama, karena mereka itu senantiasa mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan celaan yang sangat keras, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bagian yang pertama dari hadis ini, itu adalah bantahan terhadap orang-orang Syiah. Ketika Rasulullah mengatakan, saya telah dijadikan oleh Allah sebagai khalil, sebagai puncak tertinggi dari cinta. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalil, puncak tertinggi dari cinta. Dan saya pun apabila mengambil salah seorang di antara kalian, pastilah mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memuji kedudukan Abu Bakar dan beliau sangatlah cinta kepada Abu Bakar, sehingga hadis ini bagian pertamanya adalah menghantam sangat keras kepada keyakinan orang-orang Syiah yang mereka sangat benci kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah cinta kepada Abu Bakar. Bahkan sahabat-sahabat yang lainnya sangatlah cinta, termasuk Ali radhiyallahu anhu, termasuk Al-Hasan, termasuk Al-Husain dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sangatlah cinta kepada pembesar dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua kepada orang-orang Syiah, ala wa inna man kana qablakum, bahwasanya manusia-manusia sebelum kalian menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid, maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sesungguhnya saya melarang dari itu. Bagian yang kedua pun hantaman yang sangat telak sekali terhadap orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah tidak boleh melihat kubur nganggur. Tidaklah ada kubur kecuali mereka muter-muter di kubur tersebut, melakukan tawaf, diberikan bunga, bahkan kemudian dikijing, kemudian dikasih bangunan-bangunan yang besar lagi mewah. Kemudian mereka memanggil manusia untuk beribadah kepada kubur tersebut. Bukan hanya bertawassul menjadikan kubur tersebut sebagai perantara, akan tetapi beribadah langsung kepada kubur. Maka merekalah manusia-manusia yang pertama kali menyebar keyakinan tersebut, sehingga keyakinan ini menebar kepada kelompok-kelompok yang lain selain ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli sunnah wal jamaah
as-salafiyah yang senantiasa mengagungkan ilmu dan amal sangatlah memperhatikan apa yang telah diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ghulu kepada kuburan dan tidak boleh meremehkan kepada kuburan. Di antara kedua keadaan ini, ahli sunnah wal jamaah bermuamalah dengan pemakaman ataupun dengan kubur. Adapun orang-orang Jahmiyah yang disebutkan oleh penulis yang kedua adalah Al-Jahmiyah, bahwasanya Al-Jahmiyah adalah pengikut dari Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan adalah seorang yang hidup pada tahun atau mati pada tahun 128 Hijriah. Dan orang ini adalah termasuk orang yang dikenal pada zamannya sebagai orang yang suka debat. Orang yang suka bukan dialog, debat kusir. Kencang-kencangan suara dan sangatlah mudah sekali untuk berpindah dari keyakinan ke keyakinan yang lain. Sehingga termasuk keyakinannya adalah senantiasa mengingkari sifat-sifat Allah. Mengingkari bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai khalil, kekasih, dan meyakini bahwasanya Nabi Musa tidak pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat mahabbah, cinta. Allah tidak memiliki sifat kalam. Jadi sifat-sifat sama Jahm ibn Safwan ini dinafikan, ditiadakan. Sehingga orang-orang Syiah ini pun ikut dengan keyakinan dari Jahmiyah, Jahm ibn Safwan ini. Karena sebelum mereka mengenal Jahm ibn Safwan dan pengikut-pengikutnya, orang-orang Syiah ini dikenal sebagai manusia-manusia yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Akan tetapi setelah mereka mungkin dialog dan berdebat dengan pengikut-pengikut dari Jahmiyah, maka mereka pun akhirnya memiliki keyakinan yang sama yang berkaitan dengan nama-nama Allah, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jahm ibn Safwan ini mengambil keyakinannya dari Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham ini mengambil keyakinannya dari Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an mengambil keyakinannya dari Talut, orang Yahudi. Dan Talut mengambil keyakinannya dari Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam adalah orang yang telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keyakinan Jahmiyah ini diambil dari orang-orang Yahudi juga. Jadi sekte-sekte, sempalan-sempalan dalam Islam itu terkadang itu propaganda dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Sehingga ketika sekte-sekte dibiarkan, sempalan-sempalan firqah-firqah yang mereka sematkan dalam Islam bertebaran dan dibiarkan oleh orang-orang kafir menjamur, maka ini dalam rangka merusak kemurnian Islam dan harumnya Islam. Jadi jangan bangga ketika orang kafir membiarkan sebagian kaum muslimin bisa masuk ke Tel Aviv. Sebagian bangga. Maka itu bisa jadi termasuk dari piaraan-piaraan mereka. Bisa jadi pemikiran-pemikiran seperti radikalisme itu pada dasarnya awalnya adalah dari orang-orang Yahudi dan dari orang-orang kafir barat. Bisa jadi. Sehingga ketika ada firqah-firqah ini menyedot perhatian kaum muslimin dan menyedot perhatian media massa, maka dalam rangka merusak indahnya dan harumnya Islam yang senantiasa berada dan senantiasa menjulang tinggi. Maka Jahm ibn Safwan mengambil keyakinannya dari orang-orang Yahudi. Lebih-lebih Jahm ibn Safwan ini tumbuh besar di negeri Khurasan. Khurasan itu
sekarang perbatasan antara Iran dan Afghanistan. Maka ketika tumbuh besar di negeri tersebut, maka di dalamnya ada para ulama, ada. Akan tapi sisa-sisa dari saibah yang mereka beribadah kepada bintang dan ahli-ahli filsafat itu masih bertebaran di tempat tersebut pada saat itu. Lebih-lebih Jahm ibn Safwan ini pernah berdebat dengan orang-orang Sumaniyah. Orang-orang Sumaniyah adalah ahli filsafat dari negeri India. Sumaniyah ini adalah satu golongan yang mereka tidaklah beriman kecuali terhadap apa-apa yang mereka rasakan dengan panca indera mereka. Adapun tidak mereka rasakan dengan panca indera, maka mereka itu tidak beriman. Sehingga mereka tidak beriman terhadap Allah. Mereka tidak beriman bahwasanya Rasul diutus oleh Allah. Karena mereka tidak merasakannya secara indera mereka. Tidak beriman kepada Allah. Mereka ahli filsafat, ahli kalam, orang-orang kafir. Akan tetapi kontradiksinya apa, ikhwan? Kontradiksinya apa? Yu'minuna bitanasukhil arwah. Mereka ini, satu kaum, Sumaniyah ini, mengimani dengan sangat teguh terhadap reinkarnasi. Ya, jadi kontradiksi nggak? Mereka pengennya itu beriman dengan hal-hal yang fakta, yang bisa disentuh, bisa diketahui. Di sisi lain mereka beriman terhadap hal-hal yang tidak mereka lihat secara langsung, nggak ada dalilnya secara indera. Mereka beriman dengan hal tersebut. Jadi kontradiksi. Sehingga sebagian ulama mengatakan pasti seseorang mau bagaimanapun dia tidak beriman terhadap hal yang gaib, pasti akan beriman dengan hal yang gaib. Mau dalam keadaan apapun, pasti akan beriman dengan hal yang gaib. Maka suatu ketika bertemulah orang-orang Sumaniyah ini dengan Jahm ibn Safwan. Mereka tahu bahwasanya Jahm ibn Safwan orang yang suka debat, orang yang suka diskusi, maka mereka datang kepada Jahm ibn Safwan. Wahai Jahm, mari kita diskusi, mari kita debat. Apabila kita itu mengalahkan engkau mengikuti agama kami. Dan sebaliknya, apabila engkau menang, kami akan mengikuti engkau. Maka kata Jahm, ini makanan sehari-hari dia debat. Ya, siap. Debat. Ini orang kemana-mana bahasnya agama tanpa ilmu. Ini bahaya, ini bahas agama tanpa ilmu. Ini Jahm ibn Safwan. Maka kata Sumaniyah, saya mendengar bahwasanya engkau meyakini akan adanya Allah, akan adanya ilah. Kata Jahm, betul. Maka orang Sumaniyah ini mengatakan, hal ra'aitahu, apakah engkau telah melihatnya? Dalilnya apa? Panca indera. Apakah engkau telah melihatnya? Kata Jahm, tidak. Apakah engkau telah mendengarnya? Tidak. Apakah engkau telah memegang Tuhan kamu? Tidak. Apakah engkau syamamtahu, telah bisa menghirup dari dekat Tuhan kamu? Maka kata Jahm, tidak. Bingung dia, fatahayyar. Jahm ini goncang akidahnya karena dia orang bodoh, orang jahil yang suka bicara agama. Ada yang datang dengan syubhat, dia keteteran. Bingung dia. Dia langsung menyendiri selama 40 hari tanpa sholat. Karena dia bingung, masa ya Allah itu gimana nih, gak kelihatan, gak bicara. Dia goncang akidahnya karena jahil. Maka akhirnya mau selama 40 hari dia tidak sholat, merenung. Kemudian dia datangi orang-orang Sumaniyah ini. Orang-orang Sumaniyah. Apakah kalian memiliki ruh? Ya, kami punya ruh. Kamu pernah melihat ruh kamu enggak? Enggak. Kamu pernah merasakan ruh kamu enggak? Enggak. Kamu pernah mencium ruh kamu enggak? Ada enggak ruh kamu? Ada. Dari situ Jahm goncang.
Jadi debat itu efeknya berat terhadap keyakinan seorang. Goncang. Udah dia jahil, kemudian dihantam dengan syubhat dan kerancuan demikian, akidahnya goncang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jahm ini senantiasa mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari. Sehingga keyakinan dia yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar akan tapi tidak mendengar. Bikin keder enggak? Orang jahil. Allah Al-Basir lakinnahu la yubsir. Allah Maha melihat akan tapi tidak melihat. Bikin bingung. Sehingga orangnya kayak gini, goncang, jahil. Dikasih subhat demi sangat sederhana, mereka goncang. Beda ketika Sumaniyin ini kelompok yang sama bertemunya dengan orang alim. Dengan orang alim. Mereka datang kepada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini seorang yang sangat dikenal sekali dengan kiasnya, dengan analogi-analoginya. Karena beliau tinggal di Irak dan pada saat itu hadis yang sampai ke Irak sangatlah sedikit. Kalau tidak Kufah, Basrah. Sangatlah sedikit sampai kepada Imam Abu Hanifah. Sehingga beliau sangatlah banyak sekali menggunakan analogi, kias. Maka ketika ada orang Sumaniyin datang, Abu Hanifah ini namanya Nu'man ibn Thabit, yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Ketika Sumaniyin datang kepada Abu Hanifah dengan perkataan yang sama yang dengannya Jahm bin Safwan itu goncang. Jahm bin Safwan goncang. Apakah alam semesta ini ada Allah? Apakah Allah itu pernah didengar? Dengan perkataan yang sama. Kata Imam Abu Hanifah, kalian datang esok hari atau 2 hari lagi kalian datang. Maka ketika Sumaniyin datang lagi di waktu yang dijanjikan, maka Al-Imam Abu Hanifah lagi diem termenung gitu. Kata Sumaniyin ini, Sumaniyah ini, apa yang kau pikirkan wahai Abu Hanifah? Saya lagi memikirkan, ufakkiru fi safinah. Saya memikirkan kepada satu kapal besar mamlu'ah bil arzaq wal badai. Kapal besar ini ada di lautan yang berisi dengan penuh barang dan sangat banyak sekali isinya. Tasyukku ubahal bahr. Kapal ini mampu membelah lautan sampai tujuan. Tsumma ursilat ila Mina. Kemudian kapal yang besar ini sampai mendarat di pelabuhan yang besar. Tsumma nuzzilatil badai. Kemudian barang-barang pun yang muatan dari kapal ini diturunkan. Walaysa fiha qaidun wala hammalun. Kata Al-Imam Abu Hanifah, kapal tersebut tidak ada nahkodanya, jalan sendiri. Dan tidak ada yang mengangkatnya, tidak ada yang tukang ngangkutnya, tidak ada. Datang sendiri, membelah lautan sampai ke tujuan, kemudian turun sendiri, kemudian berlalu. Kata orang-orang Sumaniyin, ente bahlul ya? Bahlul ente. Bodoh ente. Kata Sumaniyin, enggak mungkin kapal yang begitu besar bisa membawa muatan yang sangat banyak tanpa ada nahkoda, tanpa ada yang membawa, mengangkat dan menurunkan muatannya, tidak mungkin. Langsung sama Imam Abu Hanifah diserang balik nih orang-orang Sumaniyin. Kalian mengatakan hal ini tidak mungkin. Kemudian kalian menyatakan tidaklah termasuk logika kalian bahwasanya alam yang sangat besar ini ada lautan, ada daratan, ada bintang, ada matahari, ada bulan, siang malam, ada manusia, dan semuanya ada di alam semesta. Dan kalian mengatakan tidak ada yang mengurusinya. Kalah enggak? Kalah. Jadi ketika bertemunya dengan orang alim, kerancuan mereka menjadi debu yang berterbangan, tidak akan mempan.
Akan tetapi bertemu dengan orang bodoh seperti Jahm, walaupun kemana-mana itu bahas tentang agama, sukanya debat, tidak mau hadir di majelis ilmu, dikasih kerancuan yang sedikit saja, maka bergetarlah keyakinan, guncang akidahnya, sehingga memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat fatal. Dan ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Sampai sekarang keyakinannya itu ada. Bahkan ketika saya duduk di Libya pun ada seorang dosennya keyakinan Jahmi. Ada. Nanti akan saya sebutkan keyakinannya. Sehingga keyakinan Jahmiyah ini yang mereka menyebar ke dalam kaum muslimin yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jahm ibn Safwan dan Jahmiyah ini mereka mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah. Dan ini termasuk pengaruh dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Sehingga yang berkaitan dengan Allah berkata, mereka mengingkari Allah cinta, mereka mengingkari, bahkan mereka mengingkari bahwasanya Allah itu ada dan tidak ada. Bikin keder. Ini keyakinan orang bingung. Mereka mensifati bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu tidak ada dalam satu waktu. Keder gak ikhwan? Mereka mengatakan demikian. Sehingga mereka mengatakan innahu mawjud wala innahu ma'dum. Dalam satu waktu Allah itu ada dan Allah itu tidak ada. Ini suatu yang berlawanan mereka katakan dalam satu waktu. Sehingga ketika sebelumnya Sumaniyin ini mengatakan Allah tidak dilihat, nanti Allah akan bisa dilihat. Nanti di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara terhadap seluruh manusia. Dan yang berkaitan dengan mazhab mereka yang berkaitan dengan al-qadar, dengan takdir. Mereka mengatakan, orang-orang Jahmiyah ini mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa untuk beramal. Jadi manusia itu bagaikan robot yang tidaklah memiliki keinginan. Sehingga apabila solatnya dipaksa, dan apabila melakukan pembunuhannya dipaksa, sehingga mereka mengatakan dan menghilangkan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala hikmah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran dan hukuman sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah sesuatu yang batil. Seakan-akan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat sebagai yang paling zalim. Karena bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada orang yang bermaksiat, sedangkan orang yang bermaksiat tersebut dipaksa. Benar nggak? Nggak mungkin. Kemudian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang taat itu ganjaran, sedangkan dia dipaksa. Sehingga ini menunjukkan adalah keyakinan yang batil. Dalam Al-Quran ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah. Menunjukkan ketika kita diperintah oleh Allah, menunjukkan kita ini memiliki keinginan. Sehingga keinginan kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadainahun najdain, kata Allah, kami jelaskan dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Sehingga kita memilih, apakah milih jalan yang baik ataukah memilih jalan yang buruk. Allah jelaskan melalui para rasul yang diturunkan, melalui para rasul yang diutus, dan melalui kitab-kitabnya yang diturunkan, dijelaskan oleh Allah. Sehingga menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hukuman terhadap keinginan yang dilakukan oleh hambanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keyakinan mereka yang berkaitan dengan iman. Iman, kalau ahli sunnah wal jamaah, iman itu apa? Qaulun bil lisan.
ikrar dengan lisan, i'tiqadun bil jinan, keyakinan dengan hati, kemudian amalan dengan anggota badan, bisa bertambah, bisa berkurang. Apabila beramal soleh bertambah, apabila beramal tidak soleh berkurang, dan bisa hilang sama sekali dari seseorang. Adapun orang-orang Jahmiyah, keyakinan mereka bahwasanya keimanan itu adalah cukup seseorang mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dengan adanya Khalik, maka itu sudah cukup. Sehingga buat mereka, ketika seorang meyakini adanya Allah, maka dia sudah memiliki keimanan. Sehingga buat Jaham ibn Safwan dan antek-anteknya, iblis itu adalah orang yang makhluk yang bertauhid. Iblis itu makhluk yang bertauhid. Fir'aun adalah manusia yang bertauhid dan beriman pula. Dan saya pernah dengar itu orang yang mengatakan bahwasanya Fir'aun hadza minal muwahhidin. Fir'aun ini termasuk dari orang-orang yang bertauhid. Jadi keyakinan Jahm itu ada sampai sekarang. Cuma namanya bukan Jahmiyah, akan tapi ada dan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga mereka mengatakan Fir'aun itu memiliki keimanan dengan iman yang sempurna, sebagaimana keimanannya malaikat Jibril dengan keimanan yang sempurna. Sehingga ini adalah madhab dan kelompok yang sangat jelek sekali. Dikatakan oleh Al-Imam penulis kitab ini bahwasanya kedua-duanya adalah keyakinan yang sangat jelek sekali. Sehingga Jahm ibn Safwan ini telah dibunuh dan dieksekusi oleh Salamah ibn Ahwaz pada tahun 128 Hijriah, dieksekusi dengan perintah dari pemerintah pada saat itu. Apa yang berkaitan dengan bantahan dari hadis ini kepada orang-orang Jahmiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang telah diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Sehingga hadis ini membantah mereka, karena mereka membantah akan adanya sifat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Saya anggap cukup ya. Kalau saya masuk lagi ke poin yang ke-12, ditakutkan tidak bisa menyelesaikan karena sudah 53 menit. Ada pertanyaan? Ya silakan Ustaz. Kalau Jahmiyah itu pemikirannya sama dengan filsafat atau ilmu kalam? Bisa dikatakan berbeda. Bisa dikatakan berbeda karena bisa dikatakan berbeda, bisa juga dikatakan serupa. Karena ilmu kalam kan mereka membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan logika mereka, dengan akal-akal mereka. Dan inilah yang telah menjadikan seorang Jahm ibn Safwan menjadi goncang, sehingga dia pun melakukan hal yang serupa, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika Jahm ibn Safwan bertemu dengan ahli kalam dari India tadi. Gitu Ustaz. Ya, silakan. Di Al-Qur'an kan disebutkan juga bahwa Allah itu melaknat orang-orang yang menjadikan masjid sebagai kuburan sebagai masjid. Kemudian yang mau saya tanyakan, laknat Allah seperti apa? Bentuknya seperti apa? Di dunia atau di akhirat laknat ini berlaku bagi orang-orang dan umat golongan-golongan seperti Yahudi dan Nasrani? Iya. Jadi laknat seperti apa yang ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Secara bahasa laknat itu yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk laknat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka makin meyakini kesesatan-kesesatan mereka sebagai suatu hal yang hak, sehingga mereka pun mati di atas kekufuran-kekufuran mereka, sehingga mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya untuk mengetahui kebenaran dan dimatikan oleh Allah dalam kesesatan mereka. Paham ya? Dan lebih-lebih nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan dan